Nah, jadi ini bagiannya sudah kosong ya teman-teman ya. Jadi ini bagiannya sudah kosong. Ini sudah nggak ada isian onderdilnya. Dan di sini ini bagiannya tadi apa aja mas? Satu persatu dari onderdilnya juga dibersihkan ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bedilers, kembali lagi tentunya di channelnya para bedilers Indonesia. Apalagi kalau bukan di Lava Bediloland. Ya, kembali lagi tentunya di program yang satu ini, apalagi kalau bukan di WB Waktunya Ngifu Bro di season 2. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama aku Viko. Di season 2 kali ini aku tentunya akan membahas kembali nih seputar senapan angin dan juga seputar produk-produk unggulan dari toko kami. Yang pastinya di season 2 ini jauh lebih menarik pembahasannya ya teman-teman ya. Dan kira-kira tak ada yang tahu nggak nih? Pada episode kali ini aku akan membahas apa nih kira-kira. Jadi simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, kita opening dulu. Waktunya Ngifu Bro. Oke sobat, jadi pada video kali ini aku akan membahas mengenai cara merawat senapan angin dan juga membersihkan senapan angin. Dan pada video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara membersihkan bagian dalam dan juga bagian luar pada senapan angin nanti ya. Tapi sebelum kita masuk ke video intinya, juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan banyak sekali untuk cara merawat senapan angin. Dan sebelum kita masuk ke video intinya, aku juga punya sedikit tips-tips dari aku nih untuk sebelum kita membersihkan senapan anginnya. Jadi tips yang pertama, sebelum kalian membersihkan bagian dalam dan juga bagian luar pada senapan angin, cek kondisi pelet atau chamber pelet atau peluru pada senapan anginnya. Apakah masih ada pelet atau peluru yang tertinggal di dalamnya? Dengan cara kita tembakan ke area yang aman, seperti ke atas. Nah, ini aman ya teman-teman jika kita tembakan di atas. Jika peluru masih ada di dalamnya, kita tembakkan atau kita kosongkan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar sewaktu-waktu jika kita lupa atau kita tidak mengetahui kondisi senapan anginnya, ternyata di senapan anginnya itu ada pelurunya. Nah, kita mau membersihkan ternyata masih ada peluru yang tertinggal. Ini juga bisa membahayakan ya teman-teman, bisa mencederai orang lain dan juga bisa merusak objek-objek yang lain tentunya. Maka dari itu sebelum kita membersihkan bagian dalam dan juga membersihkan senapan anginnya, dan sebelum kita mencek senapan anginnya, cek terlebih dahulu kondisi pelet atau peluru pada senapan anginnya. Nah, langsung aja kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman, untuk cara merawat senapan anginnya dan juga untuk membersihkan senapan anginnya. Ya sobat, langsung aja di sini saya akan memberikan informasi mengenai cara membongkar senapan angin dan juga bagaimana cara untuk membersihkan dalam senapan angin, tentunya juga merawat senapan angin. Dan di sini saya tidak sendirian, saya sudah ada rekannya di sini. Nah, ini bersama saya dengan Mas siapa Mas? Mas Irul. Iya, Mas Irul ini juga sempat memberikan video ya, sempat juga ngonten di channel YouTube kita. Bagi teman-teman yang mau tahu apa ini, Mas Irul membahas apa waktu itu? Review peredam. Iya, pernah ya uji coba peredam ya. Nah, teman-teman yang belum menonton bisa langsung aja dikepoin di channelnya YouTube kita bersama Mas Irul ini membahas dan menguji coba peredam. Nah, di sini saya tidak melakukan sendiri karena saya sudah bersama rekan saya Mas Irul yang akan mempraktekkan bagaimana cara untuk membongkar dan juga tips-tipsnya juga untuk merawat dan juga membersihkan senapan angin ini. Dan Mas Irul ini membawa senapan jenis apa ini kira-kira? SCP Gejluk. Bisa di syuting masnya ini. Untuk senapannya, jenis senapannya ini senapan modelnya gejluk ya, di gejluk. Nah, nanti Mas Irul ini akan membersihkan bagian-bagian luarnya dan juga bagian-bagian part-part yang ada di dalamnya. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke sobat, di sini saya sudah bersama Mas Irul yang akan menunjukkan cara pembongkaran dan mempraktekkan bagaimana cara untuk membersihkan senapan angin. Nah, di sini Mas Irul juga sudah punya ada alat-alatnya. Ini bisa dijelaskan Mas Irul ini alatnya untuk apa aja ini? Ini kunci set kunci set L. Iya, terus apa lagi tuh Mas Irul? Obeng dan tang. Nah, ini untuk gunanya apa ini? Untuk membersihkan atau bagian luar dan dalamnya ya, nanti untuk gelapnya ya. Nah, langsung aja Mas Irul bisa dipraktekkan untuk yang pertama. Ini langkahnya apa ini Mas Irul? Mencopot popor terlebih dahulu. Terus kemudian angin dalam tabungnya sudah dikurangi apa belum ini? Masih ada anginnya. Oh ya, nanti kita kurangi.
Nah, jadi teman-teman, untuk langkah pertama sebelum kita membongkar atau membersihkan bagian-bagian dalam dari senapan angin, kita kosongkan terlebih dahulu bagian tabung angin dalam senapan angin ya teman-teman. Kalau kalian mau membersihkan senapan semua, sobat-sobat semua, ini pastikan kosongkan terlebih dahulu, yang dimana ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau ledakan dari dalam tabungnya sendiri, dan juga untuk mencegah merusak part-part yang lain atau onderdeal yang lainnya ya teman-teman. Jadi untuk membersihkan dari dalam senapan anginnya ini juga kalian harus mengkosongkan anginnya terlebih dahulu gitu. Nah, di sini Mas Irul untuk mencoba membersihkan atau mengosongkan anginnya terlebih dahulu nih sobat ya. Ya, seperti itu ya Mas Irul kurang lebih ya. Ya, itu sudah kosong anginnya. Sudah kosong ini. Ya. Jadi untuk langkah yang kedua ini kita bersihkan bagian luarnya terlebih dahulu dengan kain bersih halus dan kering untuk menghilangkan kotoran dan debu yang menempel pada popor serombong maupun laras senapannya juga. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman, untuk membersihkan senapan anginnya ini harus bersih dari luar dan juga dalamnya ya. Mulai dari popornya juga larasnya dibersihkan terlebih dahulu, cukup dengan menggunakan kain atau lap yang bersih ya. Kita mau membongkar untuk bagian lebih dalamnya ya. Ya, dicopot terlebih dahulu. Jadi seperti ini Mas Irul akan mencopot bagian larasnya terlebih dahulu untuk membersihkan laras yang ada dalam senapan anginnya ya teman-teman. Ini ke bagian dalam tabungnya ini ya Mas ya. Ya, bisa dicopot Mas untuk bagian-bagiannya, nanti dibersihkan ke dalam-dalamnya ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kondisi dari dalam senapan anginnya tadi. Ini ada bagian-bagian juga per. Juga ini apa ini Mas namanya Mas? Gejluk. Ya, ini juga Bagian ada gejluk. gejluk juga ya. Nah, sudah copot semua untuk bagiannya ya. Nah, jadi ini bagiannya sudah kosong ya teman-teman ya. Jadi ini bagiannya sudah kosong. Ini sudah nggak ada apa namanya isian onderdealnya. Dan di sini ini bagiannya tadi apa aja Mas? Cuma valve. Jadi di sini ada bagian-bagian valve dan juga KOBCP tadi ya Mas ya. Juga ada permasumnya juga. Nah, untuk bagian yang lainnya juga sudah kosong ya di sini ya Mas ya. Di sini juga kosong semua ya teman-teman ya. Nah, jadi yang dibersihkan itu bagian yang mana Mas? Yang bagian dalamnya ini ya. Ya. Gimana ini Mas? Bisa dipraktekkan. Jadi cukup untuk dengan kain kecil seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya kain yang ya sekiranya juga kain-kain yang sudah nggak kepake atau gimana, bisa dibersihkan untuk bagian dalamnya seperti ini. Cukup menggunakan dilap saja ya Mas Irul ya. Nah, kurang lebih untuk caranya seperti ini. Membersihkan kainnya seperti ini ya teman. Nah, kayaknya udah keluar, ini tandanya sudah bersih ya di dalamnya. Masih ada bagian yang lainnya Mas. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, cukup dilap saja seperti ini ya, dengan menggunakan apapun dari bahan-bahan yang bisa masuk ke dalam tabungnya. Oke Mas Irul, nah itu sudah kosong dan juga sudah bersih semua ya Mas ya? Sudah. Nah, jadi seperti ini kurang lebihnya ya. Ini sudah bersih dan juga sudah dilap dengan kain yang tadi. Mas Irul juga bersihkan tadi bagian dalamnya. Nah, ini kira-kira untuk cara membersihkan selain dilap ini apa nih Mas? Apa cukup dilap saja ini? Untuk membersihkan dalamnya cukup dilap saja ya kayaknya ya. Kalau
kalau bisa menggunakan bensin itu bisa nggak sih Mas? Bisa aja ya. Bisa. Tapi apa ini? Gampang merusak karet seal dan bagian-bagian lainnya. Karet-karet. Oh, jadi gitu ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan bensin bisa saja untuk jauh lebih bersihnya, tetapi nanti efek sampingnya juga akan merusak karet-karet seal yang ada di dalamnya juga. Oke, seperti itu ya Mas Irul. Jadi sudah semua yang bisa dibersihkan ya. Nah, jadi untuk bagian-bagian dalamnya seperti ini juga perlu dibersihkan ya Mas Irul ya. Ini bagiannya juga perlu dibersihkan teman-teman. Ini apa ini Mas Irul yang dipegang? Jeluk. Ya, jadi ini juga satu persatu dari ondernya juga dibersihkan ya teman-teman ya. Oke sobat, itu tadi cara yang sudah dijelaskan dan dipraktekkan oleh Mas Irul seputar cara membongkar senapan angin dan juga membersihkan bagian-bagian dalam dan bagian luar, dan juga cara merawat senapan angin sobat semua. Nah, masih paham atau masih bingung nih teman-teman? Bisa komen-komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan di sini aku juga ingin bertanya nih kepada Mas Irul, bagaimana nih Mas Irul punya tips gak nih untuk sobat-sobat bediler di rumah dan juga sobat YouTube di Lapak Bedil Online ini, ada tips gak nih untuk cara menyimpan senapan angin ini yang aman gimana nih Mas Irul? Yang pertama, disimpan di tempat yang aman. Yang kedua, di suhu ruangan yang kering dan tidak lembab. Yang tidak lembab ya Mas Irul ya. Terus dan yang terakhir, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Oh ya. Ya teman-teman, jadi jauhkan dari jangkauan anak-anak juga sangat penting ya. Karena ini juga nggak sembarangan untuk barang yang sembarangan yang dimana nanti dipermainkan sama anak-anak, ini juga sangat berbahaya dan juga perlu diperhatikan gitu. Nah, di sini aku juga punya tips nih. Selain tips yang dijelaskan dari Mas Irul tadi, aku juga punya tips dimana jika kalian juga bisa menyimpannya di tas ransel senapan angin. Nah, di tas ransel senapan anginnya tersebut nanti juga bisa kalian taruh dengan kapur barus dan juga silika gel. Dan lebih bagusnya ini untuk menggunakan silika gel. Ini fungsinya apa sih teman-teman? Jadi fungsinya ini agar tetap mengawetkan atau agar senapan anginnya juga tidak mudah keropos dan juga rusak ya. Jadi aman sekali kalau teman-teman menyimpannya di tas ransel senapan dengan menggunakan silika gelnya. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum mempunyai tas ransel juga bisa langsung aja kepoin di toko kami di Lapak Bedil Online. Di Lapak Barang Online juga ada. Di tas ransel kita juga ready, yaitu 2 jenis motifnya. Langsung aja bisa dikepoin di sini ya teman-teman ya. Aku sudah taruh alamatnya di sini. Langsung aja bisa dikepoin dan juga jangan lupa di check out ready untuk tas ranselnya. Ya sobat, itulah informasi yang sudah dijelaskan mengenai cara bongkar pasang dari senapan anginnya dan juga cara membersihkan bagian dalam dan juga bagian luarnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Mas Irul tadi. Gimana? Sudah pada paham kan ya? Tentunya ini juga aku ada pesan untuk sobat-sobat pemula nih. Untuk step by stepnya juga sangat perlu untuk diperhatikan dari proses pembongkarannya tadi, cara merawatnya dan juga cara membersihkannya ya. Tentunya untuk sobat pemula bediler semua. Dan untuk sobat-sobat bedilers di rumah, jika ingin mengganti spare part, onderdil dan juga aksesoris senapan anginnya, bisa langsung aja kepoin di toko kami di Lapak Bedil Online, tersedia di Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan juga TikTok Shop. Itu juga kita tersedia dan menyediakan segala onderdil, spare part dan juga aksesoris senapan angin yang dibutuhkan untuk sobat bedilers setanah air Indonesia. Untuk pengirimannya juga bisa pengiriman ke seluruh Indonesia ya teman-teman. Pastinya aman untuk pengirimannya. Nah, sebelum aku akhiri video kali ini, jangan lupa juga untuk klik like, komen dan juga subscribe, serta juga jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami tentunya di program Asaud ini, apalagi kalau bukan di WIB Waktunya Info Bro season 2 bareng aku Viko. Oke, aku akhiri video kali ini, sampai ketemu lagi di WIB Waktunya Info Bro season 2 di episode yang selanjutnya bersama aku Viko. Dan aku Viko pamit undur diri, jaga kesehatan untuk sobat-sobat bedilers di rumah ya teman-teman. Aku pamit undur diri, salam satu laras.